Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra dari kelas 2 DTMPP dengan nomor induk mahasiswa 19412323017 dengan nomor absen 20 dari kelompok 4 akan memberikan tutorial CNC milling menggunakan software Mastercam S5. Di sini untuk langkah pertama kita buka software Mastercam S5-nya terlebih dahulu. Lalu kita munculkan garis sumbunya dengan cara mengklik F9 pada keyboard. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan mengatur satuannya, yakni ke milimeter, dengan cara memilih unit for analysis distance adalah milimeter, dan untuk config-nya telah tersetting ke metrik. Kita pastikan sekali lagi pada pojok kanan bawah, di sini telah berubah menjadi metris. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan membuat pola dari benda kerja dengan cara memilih create rectangle dengan diameter benda kerja awal yakni 100 x 80 mm. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat pola sesuai pada gambar kerja. Untuk lebih mudahnya kita akan membuat dua tampilan. Kita akan membuat rectangle dari jarak 3, jarak sumbu X3 dan sumbu Y3. Kita masukkan untuk panjangnya adalah 94 dan tingginya adalah 74. Selanjutnya untuk persegi atau rectangle dengan jarak 5 dan Y5. Masukkan 90 dan tingginya adalah 70. Selanjutnya kita akan membuat chamfer pada ujung-ujungnya, chamfer 4x45 derajat. Kita klik ujung sumbu X dan sumbu Y. Dan selesai. Lalu kita akan membuat koordinat. Kita klik create point position. Kita pilih yang pertama adalah X5 dan Y50. Berikutnya adalah X12,5 dan Y45. Lalu X12,5 dan Y35. Terakhir adalah X5 dan Y30. Kita lakukan hal sama pada bagian kanan, yakni untuk X-nya adalah 95 dan Y-nya 50. Berikutnya X87,5 dan Y45. Lalu X87,5, Y35. Yang terakhir adalah X95 dan Y30. Jika koordinat telah selesai kita buat, maka langkah selanjutnya kita akan menggunakan create line and point. Kita hubungkan masing-masing koordinat tersebut. Lalu kita akan memilih fillet entities dengan radius sebesar 6 mm. Selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran, yakni dua buah lingkaran pada ujung masing-masing ujung benda kerja. Kita lihat pada gambar potongan adalah diameter lingkarannya 10 dalam 3 dan yang paling kecil adalah diameter 5 panjang ke dalam 8. Lalu kita buat
Untuk koordinat yang pertama, create circle center point dengan koordinat X 13 dan Y 67. Kita masukkan untuk radiusnya adalah 10, maksud saya diameternya 10. Selanjutnya diameter 5. Masukkan koordinat berikutnya yakni X 87 dan Y 67. Berikutnya X 12,5 dan Y 13. Di sini adalah X 87,5 dan Y 13. Maksud saya X 87 dan Y 13. Berikutnya kita akan membuat rectangle shape. Kita masukkan untuk panjangnya adalah panjang 16 ditambah 2,5 kali 2 yakni 21 untuk totalnya. Untuk lebarnya 5 dan radiusnya adalah 2,5. Lalu untuk sudutnya adalah 45. Kita pilih untuk anchor-nya adalah paling tengah. Shape-nya kita pilih oblong shape. Untuk koordinatnya adalah X 21 dan Y 57. Klik enter, klik centang. Kita lanjutkan untuk bagian sebelah kanan bawah. Kita lakukan dengan cara mirror untuk mempermudah dan lebih cepatnya. Kita blok, kita klik dan kita pilih enter. Lalu kita pilih copy dan sumbu X nya kita centang. Lalu kita klik 50, masukkan 50 dan klik centang. Kita lanjutkan untuk mirrornya. Kita pilih sumbu Y dan masukkan 40. Kita klik mirror lagi. Mirror, kita blok, kita klik dan kita enter. Y 40, klik centang. Lalu kita akan membuat lingkaran pada bagian tengah benda kerja mulai dari diameter 30 hingga diameter 10. Kita klik create circle center point dengan kita masukkan untuk koordinatnya Y ada X maksud saya adalah sebesar 50 dan Y 40. Kemudian kita masukkan dari diameter yang pertama adalah 30. Berikutnya kita lanjutkan menuju diameter 25. Diameter 20. 15. Dan yang terakhir adalah diameter 10 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran sejumlah 6 dengan diameter 5. Ini untuk toolnya kita akan menggunakan create bold circle. Kita akan pilih untuk titik pusatnya di bagian sini, persis di tengah benda kerja. Kita klik. Kemudian kita masukkan untuk diameter dari bold circle-nya, yakni untuk koordinat 30 dan titik tengahnya ada 50, maka untuk radiusnya adalah sebesar 20 mm. Jumlah lingkarannya kita masukkan 6. Sudutnya sudah benar 60. Dan yang terakhir adalah diameter dari bold circle, masing-masing bold circle. Kita akan masukkan diameter 5. Kita klik enter dan kita klik centang.
Langkah selanjutnya kita akan membuat setengah lingkaran banyak 3 buah pada bagian atas dan bagian bawah benda kerja. Kita akan pilih create circle center point. Kita masukkan untuk koordinatnya adalah sebesar x 42,5 dan y 75. Kita masukkan untuk radiusnya adalah sebesar 2,5. Dan kita lanjutkan pada bagian tengah ini. Kita masukkan koordinat x sebesar 50 dan y sebesar 75. Kita masukkan untuk radiusnya adalah sebesar 2,5. Selanjutnya koordinat x 57,5 dan y 75. Pada bagian bawah kita juga sama, akan kita masukkan koordinatnya terlebih dahulu. Kita masukkan koordinat x 42,5 dan y 5. Jadi kita lanjutkan untuk bagian radius 2,5 di sini. Kita masukkan koordinatnya yakni x 35, y 65. Radius 2,5. Pada bagian kanan juga kita buat dengan koordinat x 65 dan y 65. Baik, selanjutnya kita akan membuat radius 10. Kita pilih fillet entities. Ini kita pastikan untuk tidak dilakukan trim secara otomatis. Lalu kita masukkan untuk radiusnya adalah sebesar 10. Kita klik pada bagian lingkaran dengan radius 2,5 dan juga sisi pada bagian benda kerja yang atas. Kita pilih yang paling kanan. Kita lakukan hal yang sama dengan lingkaran yang sebelah kiri. Kita klik dan kita pilih bagian paling kiri. Selanjutnya kita membuat garis line endpoint dari sisi radius ini menuju ke atas. Ya, sudah. Langkah berikutnya kita akan membuat bagian radius sebesar 2,5, tinggi 20. Kita mulai dari bagian single point. Kita pilih koordinatnya adalah 27 dengan x dan sumbu y 50. Kita masukkan radius 2,5. Berikutnya x 27 dan y 30. Di bagian kanan juga sama, x 73 dan y 50. Dan yang terakhir adalah
X73 dan Y30. Berikutnya kita akan menggunakan fitur Fillet Entities untuk menghubungkan radius sebesar 13,5 ini. Kita masukkan 13,5 dan kita klik lingkaran yang ini dan lingkaran yang ini. Nah, kita pilih bagian yang paling kiri, kita klik. Hal yang sama kita lakukan pada bagian sebelah kanan. Kita pilih bagian paling kanan. Selanjutnya untuk radius 8,5. Mohon maaf. Ya, sudah jadi. Kita pastikan untuk keseluruhan bentuk sudah dibuat. Jika sudah, maka kita akan melakukan langkah terakhir, yaitu menggunakan fitur trim atau memotong. Fitur ini digunakan untuk memotong bagian yang tidak kita gunakan atau bagian yang tidak perlu untuk diproses machining. Kita pilih trim, fitur trim, dan kita pilih bagian divide atau delete. Selanjutnya kita hapus untuk bagian yang tidak perlu. Jika sudah, kita klik escape dan kita pastikan untuk trimnya sudah kita hapus secara keseluruhan. Kita akan menghapus koordinat yang tidak perlu. Dengan cara kita blok, kemudian kita klik Ctrl untuk melanjutkan ke penghapusan atau pemilihan koordinat yang lainnya. Dan kita klik delete pada keyboard. Baik, kita pastikan ulang untuk gambar yang kita buat sudah sesuai dengan gambar kerja. Proses selanjutnya kita akan memilih mesin atau tipe mesin yang akan kita gunakan. Kita pilih mesin type, dan kita pilih mill, dan kita pilih default. Lalu kita akan melakukan setting alat potong. Kita pilih toolpad, dan kita klik tool manager. Nah, di sini kita akan memilih alat-alat potong apa saja yang akan kita gunakan pada proses freeze atau CNC milling. Yang pertama, kita akan menggunakan alat potong bor dengan diameter 5. Kita pilih pot drill dengan diameter 5. Kita naikkan. Lalu kita akan memilih alat potong atau end mill flat diameter 5, 10, dan 20. Kemudian kita klik 2 kali pada alat potong bor. Nah, di sini kita atur untuk spesifikasinya. Kita mulai dari tip angle sesuai pada gambar kerja. Kita akan menggunakan sudut 118 derajat. Maka kita sesuaikan juga di sini menggunakan 118. Lalu untuk spesifikasi lain saya menggunakan settingan dari aplikasi Mastercam. Ini kita klik centang. Lalu pada part flat end mill kita klik 2 kali juga. Dan kita lihat di sini untuk spesifikasinya kita akan mengacu pada katalog Mitsubishi.
Kita lihat di sini untuk diameter 5, spesifikasinya adalah panjang penyayat. Panjang penyayatnya adalah 15, lalu untuk panjang keseluruhannya adalah sepanjang 60. Maka kita akan rubah di bagian sini adalah 15. Ini kita buat 20. Untuk parameternya kita gunakan sesuai perhitungan, yakni untuk yang diameter 5, speednya adalah 2200 dan fit rate-nya adalah 330. Kita klik centang. Kemudian kita menuju ke part diameter 10. Kita lihat juga pada katalog Mitsubishi-nya. Untuk yang diameter 10, panjang sisi penyayatnya adalah sepanjang 25. Lalu untuk panjang keseluruhan adalah 75. Untuk parameternya kita sesuaikan dengan perhitungan. Nah, ini untuk spindle speed-nya adalah sebesar 1100 rpm. Dan untuk fit rate-nya adalah sebesar 165 mm per menit. Klik centang. Dan yang terakhir adalah N-mil diameter 20. Kita lihat pada katalog di sini untuk yang diameter 20. Untuk panjang sisi penyayatnya adalah 45 dan panjang keseluruhan adalah 115. Untuk parameter kita juga rubah sesuai perhitungan. Untuk perhitungannya adalah 560 rpm. Dan fit rate-nya adalah 84 mm per menit. Kita klik centang. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan setting benda kerja awal atau stock setup. Cara setting benda kerja awal atau stock setup, kita klik stock setup pada Operation Manager. Kemudian kita masukkan untuk ukuran blank yang telah ditentukan, yakni untuk sumbu Y-nya adalah sebesar 80. Sumbu X 100 dan sumbu Z-nya 50. Lalu untuk stock origin, untuk sumbu X-nya adalah 50, sumbu Y 40, dan sumbu Z-nya kita buat 5. Kita klik centang. Dan untuk pandangan kita rubah ke isometrik untuk memastikan bahwasanya benda kerja blank-nya sudah tepat. Baik, untuk benda kerja sudah tepat, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan proses milling. Untuk proses milling yang pertama, kita akan melakukan proses facing terlebih dahulu dengan cara kita klik toolpad, kita pilih face. Kemudian di sini kita aktifkan untuk chain-nya, lalu kita klik bagian terluar dari benda kerja. Lalu kita klik centang. Nah, di sini kita pilih facing. Untuk toolnya kita pilih yang diameter 20 agar cepat. Lalu untuk foldernya kita bisa memilih di sini. Misal kita gunakan untuk CT 30. Kita klik centang. Kita akan menggunakan B2S1000 ini sebagai contoh. Lalu untuk parameternya kita bisa atur sesuai keinginan kita. Di sini kita akan lanjut ke depth cut. Kita akan masukkan untuk final step-nya adalah 0,2. Linking parameter kita centang absolut keseluruhannya. Lalu untuk depth-nya kita beri min 5. Kita klik centang. Lalu kita akan melakukan backplot. Kita pilih display holder, display rapid move, klik centang. Kita coba untuk munculkan simulasi. Baik, untuk facing dapat kita lakukan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan proses kontur atau pemakaran sisi. Kita pastikan di sini sudah terpilih chain. Kita klik bagian sini.
Lalu kita klik centang. Kita pastikan di sini telah terpilih kontur. Lalu untuk toolnya kita akan menggunakan pahat diameter 10. Untuk colornya kita bisa menggunakan yang sama dengan yang tadi. Lalu untuk cut parameter, depth cut-nya kita gunakan 2 mili dan finish depth-nya 0,2. Lead in out-nya juga kita gunakan di sini, use entry point. Lalu multi pass, kita gunakan 4 di sini, pass-nya kita gunakan 2. Untuk linking parameter kita pilih absolute semuanya. Untuk depth-nya kita sesuaikan pada gambar kerja. Di sini untuk sisi terluarnya adalah sedalam 10. Klik centang. Lalu kita coba untuk kita simulasikan untuk melihat hasilnya. Ya, kita kembali ke pandangan atas. Selanjutnya kita akan menggunakan toolpad kontur dengan diameter yang lebih kecil untuk pahatnya. Kita pilih toolpad kontur, kita pastikan di sini sudah chain, lalu kita klik bagian sini, kita klik centang. Selanjutnya kita pastikan di sini sudah kontur. Untuk toolnya kita gunakan pahat dengan diameter 5 flat and mill. Loader masih menggunakan yang sama. Lalu untuk depth cut-nya bisa diatur, get in out, multi pass, dan juga linking parameter. Di sini pastikan semuanya sudah absolute. Tab kedalamannya kita atur minus 10. Klik centang. Kita coba lihat untuk hasilnya. Jika masih terdapat sisa, maka kita akan atur ulang. Untuk bagian cut parameter tadi, di bagian multi pass, kita akan berbanyak untuk proses pemakanannya, lalu untuk spacing-nya akan kita perkecil. Dan akan kita coba simulasikan ulang. Jika masih terjadi hal yang sama, kita akan berubah kembali untuk multi pass-nya. Kita coba lagi. Ya, untuk sisanya tadi sudah hilang. Maka dapat kita pastikan bahwa konturnya sudah benar. Kemudian kita akan masuk ke bagian paket atau pembuatan alur. Di sini untuk yang pertama kita akan membuat bagian yang dengan bagian lingkaran yang tengah. Kita pilih toolpad, lalu kita pilih paket. Masukkan di sini chain. Kita klik di sini, kita klik centang. Di sini sudah pastikan pocket. Tentunya kita akan menggunakan diameter 10. Kita akan menggunakan warp spiral di sini. Kita gunakan helix. Jenisnya kita gunakan satu pass. Get in out kita gunakan use entry point. Lalu depth cut-nya kita gunakan 2 mm dan finish depth-nya 0,2. Ini kita pastikan semuanya terpilih absolute. Dan untuk kedalamannya kita sesuaikan dengan gambar kerja. Ini untuk diameter 30, kedalamannya adalah sepanjang 5. Kita coba untuk
simulasikan. Baik, kita lanjutkan untuk diameter yang berikutnya. Kita pilih paket, kita pilih bagian yang kedua dengan diameter 25, kita klik centang. Ini kita gunakan settingan yang sama, tinggal kita merubah kedalamannya, yakni -5. Dilanjutkan dengan yang berikutnya, paket berikutnya dengan diameter 15, maksudnya diameter 20. Kita lupa -5. Lanjutkan lagi untuk yang diameter 15. Kita langsung ke linking parameter, kita gunakan -5. Dan yang terakhir adalah diameter 10. Kita pilih toolpad, paket. Nah, kita klik di sini, kita klik centang. Untuk klik parameter langsung kita masukkan kedalamannya -5. Jika terjadi gagal, maka kita akan merubah untuk diameter pahatnya. Kita gunakan yang diameter 5. Lalu untuk klik parameter, kita rubah kedalamannya -5. Selanjutnya kita pilih drill atau bor. Kita klik titik pusat. Kita klik centang. Kita pilih drill. Kita gunakan flatten mill. Untuk parameter kita gunakan -15. Klik centang. Baik, selanjutnya kita akan memunculkan simulasi dengan kita klik verify selected operation. Kita klik semuanya, kita klik ini, kita klik play. Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses export G-code. Kita klik G1, kita klik centang. Ya, maka G-code akan keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.